antara Deddy Mulyadi dan Ibrahim Traoré. Dalam dunia kepemimpinan, sosok pemimpin seringkali tercermin dari keberanian, kedekatan dengan rakyat, serta komitmen untuk membawa perubahan nyata. Menariknya, dua figur yang berasal dari latar belakang berbeda, Deddy Mulyadi di Indonesia dan Ibrahim Traoré di Burkina Faso, memiliki garis kesamaan dalam gaya kepemimpinan mereka. 1. Kedekatan dengan rakyat. Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta yang kini menjadi Gubernur Jawa Barat, dikenal dengan gaya kepemimpinan yang merakyat. Ia kerap turun langsung ke desa-desa, berdialog dengan masyarakat kecil, bahkan tak jarang duduk di warung sederhana untuk mendengar keluhan rakyatnya. Dia lebih suka bertemu dengan masyarakat yang ia pimpin, daripada duduk manis di singgasana kantornya. Kantornya adalah realita kehidupan yang ia temui, di mana ada ketidakberesan. Deddy Mulyadi langsung turun ke lapangan dan langsung mengambil tindakan untuk solusinya. Hal yang serupa terlihat pada Ibrahim Traoré, presiden termuda di dunia saat ini. Meski memimpin sebuah negara di Afrika yang penuh tantangan, Traoré menunjukkan dirinya dekat dengan rakyat. Ia tak bersembunyi di balik protokol panjang, melainkan tampil sederhana dan berusaha menunjukkan bahwa dirinya bagian dari rakyat yang ia pimpin. 2. Simbol kesederhanaan. Kesederhanaan adalah pesan kuat yang mereka bawa. Deddy Mulyadi sering tampil dengan pakaian khas Sunda tanpa kemewahan berlebihan, menandakan dirinya tak berjarak dari rakyat. Demikian pula Ibrahim Traoré, yang lebih sering terlihat mengenakan seragam militer sederhana ketimbang jas resmi, menegaskan dirinya lebih fokus pada perjuangan dan pengabdian, bukan citra mewah. 3. Keberanian mengambil risiko. Kepemimpinan tidak pernah lepas dari risiko. Deddy Mulyadi berani mengambil langkah-langkah kontroversial dalam kebijakan daerahnya, terutama dalam membangun identitas budaya Sunda di Jawa Barat. Ia tak segan menghadapi kritik, selama yang ia lakukan bermanfaat untuk masyarakat. Di sisi lain, keberanian Ibrahim Traoré terlihat jelas ketika ia mengambil alih kekuasaan di Burkina Faso dalam usia yang sangat muda. Di tengah kondisi politik yang tidak stabil, ia memutuskan untuk tampil di garis depan, mengambil risiko demi menyelamatkan kedaulatan bangsanya. 4. Spirit perjuangan dan nasionalisme. Kedua tokoh ini memiliki spirit perjuangan yang sama, meski dalam konteks berbeda. Deddy Mulyadi berjuang membangun Purwakarta dan membawa semangat nasionalisme yang berpadu dengan nilai-nilai lokal. Ibrahim Traoré berjuang mempertahankan Burkina Faso dari intervensi asing serta ancaman terorisme, dengan semangat besar menjaga kedaulatan bangsa. 5. Kepemimpinan yang menginspirasi generasi muda. Baik Deddy maupun Traoré, keduanya menjadi inspirasi bagi generasi muda. Deddy dikenal sebagai sosok yang mampu memadukan tradisi dan modernitas, sehingga anak-anak muda tetap merasa bangga dengan budaya sendiri. Traoré, di sisi lain, menjadi simbol bahwa anak muda juga mampu memimpin negara dengan gagah berani, tanpa harus menunggu usia matang. Meski lahir di belahan dunia yang berbeda, Deddy Mulyadi dan Ibrahim Traoré sama-sama menunjukkan bahwa kepemimpinan sejati adalah keberanian untuk dekat dengan rakyat, hidup sederhana, dan berjuang demi kepentingan bersama. Dari mereka kita belajar bahwa pemimpin besar bukan ditentukan oleh usia atau jabatan tinggi, melainkan oleh hati dan keberanian untuk selalu berpihak pada rakyat. 6. Hasil kekayaan alam harus kembali untuk rakyat. Salah satu pesan penting yang terus digaungkan Ibrahim Traoré adalah keadilan dalam pengelolaan kekayaan alam. Burkina Faso merupakan negara yang kaya akan emas, namun selama bertahun-tahun, hasil tambang itu lebih banyak dinikmati oleh perusahaan asing dan segelintir elit, sementara rakyat tetap hidup dalam kesulitan. Traoré menegaskan bahwa keadaan seperti itu tidak boleh berlanjut. Baginya, emas, tanah, dan seluruh sumber daya alam adalah milik rakyat Burkina Faso, bukan sekadar komoditas untuk memperkaya pihak luar. Ia menginginkan agar keuntungan dari hasil tambang kembali kepada masyarakat, membangun sekolah, rumah sakit, jalan, dan fasilitas yang bisa meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Pesan ini sejalan dengan semangat Deddy Mulyadi yang selalu menekankan bahwa pembangunan harus berakar pada kepentingan rakyat kecil. Jika Traoré memperjuangkan emas untuk rakyat Burkina Faso,
Maka Dedi memperjuangkan agar sumber daya Jawa Barat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menjaga identitas budaya. Keduanya sama-sama percaya bahwa kekayaan sebuah daerah atau bangsa tidak boleh jatuh ke tangan segelintir orang, apalagi dikuasai asing, melainkan harus dikembalikan pada rakyat sebagai pemilik sah. 7 pelajaran untuk Indonesia yang kaya akan alamnya. Jika melihat apa yang diperjuangkan Ibrahim Traoré di Burkina Faso, sesungguhnya ada cermin yang bisa kita lihat di Indonesia. Negeri ini bahkan jauh lebih kaya dibanding Burkina Faso. Kita memiliki tambang emas, nikel, timah, batu bara, minyak, dan gas yang melimpah. Namun, seringkali muncul pertanyaan, apakah semua kekayaan itu sudah benar-benar kembali untuk rakyat kecil? Realitas di lapangan masih menunjukkan ketimpangan. Banyak tambang dikelola oleh perusahaan besar, bahkan oleh korporasi asing. Pejabat dan segelintir elit politik sering lebih banyak merasakan keuntungan dibanding masyarakat yang hidup di sekitar tambang itu sendiri. Akibatnya, rakyat masih harus menghadapi kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan keterbatasan akses terhadap fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Di titik inilah gagasan Traoré terasa relevan. Jika hasil kekayaan alam memang dikelola untuk rakyat, maka seharusnya sekolah gratis, rumah sakit berkualitas, serta pekerjaan yang layak bisa tersedia secara merata di Indonesia. Rakyat Indonesia sepertinya memimpikan Dedi Mulyadi besok hari bisa jadi Presiden Indonesia. Bayangkan jika sosok seperti Dedi Mulyadi memimpin Indonesia. Berdasarkan rekam jejaknya sebagai pemimpin daerah, ia terbukti punya keberpihakan yang kuat kepada rakyat kecil. Dengan gaya kepemimpinannya yang sederhana, dekat dengan masyarakat, dan penuh inovasi berbasis budaya, bukan tidak mungkin Dedi bisa mendorong kebijakan agar kekayaan alam benar-benar kembali untuk rakyat, bukan hanya untuk pejabat atau korporasi. Dalam visi kepemimpinan seperti itu, emas, nikel, timah, dan minyak bukan hanya angka dalam laporan perusahaan tambang, melainkan modal besar untuk menghapus kemiskinan, mengurangi pengangguran, serta meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Kita, negara Indonesia punya tambang emas, batu bara, minyak, nikel. Andai semua hasilnya untuk dikembalikan untuk rakyat Indonesia, makmur rakyat Indonesia. Mungkin pendidikan bisa gratis, kesehatan bisa gratis, ya minimal bisa bebas pajak. Untuk nikel saja, produksinya paling besar di dunia, bisa produksi 1 juta ton kubik per tahun. Bayangkan, 1 juta ton sedangkan harga nikel per ton $21.000. Ya kalau dirupiahkan 325,5 triliun. Itu baru hasil nikel, belum dari tambang emas, batu bara, minyak DLL. Kita ini negara makmur andai para pemimpin kita seperti Ibrahim Traoré. Jika Dedi Mulyadi menjadi presiden, ia berpotensi membawa semangat, kekayaan alam kembali untuk rakyat, dalam skala nasional. Emas, nikel, timah, dan minyak bisa benar-benar menjadi sumber kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan hanya angka-angka dalam laporan perusahaan tambang. Ibrahim Traoré di Burkina Faso dan Dedi Mulyadi di Indonesia sama-sama menunjukkan jalannya. Mereka mengingatkan kita bahwa pemimpin yang sederhana, dekat dengan rakyat, dan berani memperjuangkan keadilan atas kekayaan alam adalah sosok yang dibutuhkan di zaman ini. Andai semangat keduanya terus hidup, maka kita bisa berharap hadirnya sebuah bangsa yang benar-benar merdeka, adil, dan makmur. Negeri di mana kekayaan alam tidak lagi dinikmati oleh segelintir orang, melainkan kembali sepenuhnya kepada rakyat.